Waalaikumsalam, Bapak. Apakah saya mengganggu waktunya Ibu? Oh, tidak, Bapak. Ini kebetulan sedang santai. Ada apa ya, Pak? Ini Bu, saya mengalami suatu kendala Bu saat pembelajaran di dalam kelas Ibu. Oh, begitu. Bagaimana, Hmm, Pak? Maksudnya kendala apa yang Bapak alami? Iya, bahwasanya di saat saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu Bu, anak didik saya itu kok saya rasakan itu tidak ada gegitnya, tidak ada antusiasnya Bu, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu istilahnya mati Bu. Artinya Oh, mati itu Bu, gini, interaksi yang berada di dalam kelas saya itu Bu, kok saya itu lebih dominan Bu dalam proses belajar mengajar di dalam kelas itu. oh, begitu ya, Bapak. Iya. Eh, jadi, menurut Bapak, di kelas itu eh, antusiasme siswa terhadap pembelajaran yang Bapak ajarkan di kelas itu menurun gitu ya, Bapak? Iya, Bu, bisa dikatakan menurun seperti itu. Karena kenapa ya anak didik saya itu di saat saya mempelajari atau menerangkan materi itu kok sepertinya tidak hidup suasananya seperti itu. Oh, iya, gitu. Eh, Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Mm-mm. Iya, Bu. Maka dari itu dari kendala saya itu, Bu, saya memiliki tujuan, Bu, bersama Ibu. Saya melakukan percakapan, berdialog, karena saya tahu dan saya lihat pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas Ibu itu kok baik. Saya lihat itu kalau lewat itu Bu, di depan kelas Ibu itu kok enak ya pembelajaran yang Ibu Robe ini laksanakan seperti itu. Makanya saya itu tertarik sehingga tujuan saya dan dalam percakapan ini Bu ingin menciptakan pembelajaran yang interaktif dan edukatif sehingga didik saya itu Bu termotivasi. Setelah termotivasi itu tentunya anak didik saya itu akan dengan mudah menerima pembelajaran Bu, seperti itu. Oh, begitu ya, Bapak. Eh, Kalau boleh saya tahu, Bapak, dari skala eh, 1 sampai 10, eh, pada saat pembelajaran itu, skalanya berapa, Bapak? Kalau menurut saya, Bu, ya, dari situasi yang saya hadapi di dalam kelas itu, Bu, saya sendiri aslinya malu sama Ibu untuk mengutarakan hal ini. Tetapi demi kebaikan anak didik saya, kalau diskalakan itu, Bu, proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu masih amat rendah, Bu, bisa dikatakan masih berada di posisi 5, Bu. Nah, Oh, itu sangat saya rasakan, Bu. Sangat tidak enak sekali saya melakukan proses belajar mengajar itu, Bu. Seperti itu, masih berada di skala 5. oh, begitu, Bapak. Eh, Kalau boleh saya tahu, Bapak, menurut Mm-mm. Bapak kira-kira kenapa anak didik Bapak itu kurang antusiasme dalam materi yang Bapak ajarkan itu? Apa mungkin penyebabnya, Bapak? Iya. Hmm, Kalau boleh saya jujur sih Bu ya, terus Iya, terang Bapak. saya sebenarnya tidak menyalahkan anak didik saya sebenarnya Bu. Mungkin ini bisa dikatakan termasuk kekurangan saya Bu, termasuk kelemahan saya Ibu. Karena selama ini saya melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas tadi itu, saya lebih dominan pada penyampaian materi dan penguasaan waktu
itu lebih dominan saya. Saya itu lebih banyak eh, mendominasi waktu, sedangkan untuk anak didik saya itu seakan-akan tidak diberi kesempatan seperti itu, Bu. Terus selain daripada itu, memang Bu, apa ya, dalam proses belajar mengajar itu mungkin saya kurang bervariatif, Bu. Tidak ada media, mungkin bisa jadi seperti itu. Saya selama ini hanya bisa menulis di papan tulis, nyuruh anak itu menulis juga di bukunya masing-masing. Setelah itu dari menulis itu dengan saya cuma disuruh baca. Setelah baca itu dengan saya juga disuruh menjawab pertanyaan. Seperti itu Bu selama ini yang saya laksanakan. Oh, begitu ya Bapak. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengembalikan antusiasme siswa yang Bapak ajarkan itu dalam pembelajaran Bapak? Langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan uh, agar pembelajaran itu menjadi lebih hidup seperti yang Bapak sebutkan tadi? Iya Bu. Mungkin pertama saya harus mengubah diri saya sendiri, Bu, dari persiapan dalam penyampaiannya tadi, persiapan dalam mencari media, persiapan dalam sumber belajar. Terus selain daripada itu, mungkin saya itu akan lebih mengoptimalkan lagi bahwa peserta didik itu hadir di dalam kelas ini, sehingga banyak waktu yang diperoleh oleh anak didik saya bukan didominasi oleh saya sendiri. Dari situ Bu, saya dengar nih pembelajaran berdiferensiasi itu katanya sangat bagus. Saya kepingin mencoba Bu, seperti itu. Saya ingin belajar dulu saya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sehingga nantinya itu bisa diterapkan pada peserta anak didik saya. Oh, jadi Bapak mau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Bapak, pelajaran berdiferensiasi itu memang sangat bagus karena di sana kita dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, dari kesiapan belajar siswa, dari bakat dan minatnya, juga dari gaya belajarnya. Itu sudah ide yang sangat bagus Bapak. Kira-kira dalam pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang akan Bapak lakukan dalam menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bapak? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan gini Bu, saya akan menciptakan suatu kondisi yang positif Bu bagi Ya, anak didik saya. Mungkin dimulai dari anak-anak itu sebelum masuk ya, masuk ke dalam kelas, itu mungkin dengan saya akan diarahkan adanya suatu pembiasaan atau budaya positif seperti tadi berbaris di depan kelas, terus mengadakan suatu kegiatan literasi atau numerasi sebelum masuk ke dalam kelas sebagai bahan atau tiket agar anak itu bisa masuk dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Sehingga anak itu nantinya akan memperoleh kesiapan belajar menurut profil belajar anak itu sendiri. Dari situ di dalam kelas nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu memang full waktu itu untuk anak. Seorang guru itu hanya sekedar memfasilitasi dan menuntun tatkala ada anak didik kita yang mengalami kesulitan. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi, nantinya saya akan memilah dan memilih gaya belajar anak itu. Mana anak itu yang
gaya belajarnya senang dengan audio, audio, atau menonton video, atau membaca artikel seperti itu Bu rencana saya. Iya Pak, itu menurut saya rencana yang sangat bagus sekali Bapak. Iya, iya. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Rencana saya itu ingin cepat Bu, ingin Iya. besok dilaksanakan. Akan tetapi mengingat itu semua butuh sebuah persiapan yang matang Bu, agar apa yang menjadi harapan saya itu akan tercapai nantinya. Insya Allah saya akan melaksanakan Senin depan Bu. Sebelum itu saya akan mencari referensi-referensi sebagai pengayaan pada diri saya sendiri. Sehingga nanti saya tuh bisa lebih leluasa lagi, lebih banyak memahami materi, sehingga saya sendiri tidak mengalami suatu kesulitan itu. Seperti itu. Begitu Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak setelah nanti diterapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang pada saat tadi ada di skala 5, kira-kira target Bapak akan menjadi di skala berapa Bapak? Dari 1 sampai 10? Saya sangat optimis Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Akan saya bawa ke skala 9, kalau bisa memang ke skala 10 Bu, karena saya sangat menginginkan dan merindukan pembelajaran yang interaktif kepada anak didik saya, sehingga kehadiran saya itu diharapkan oleh anak didik saya. Seperti itu Bu. Oh Ya. iya iya iya, bagus sekali Bapak. Itu rencana yang sangat bagus dan memang kalau sudah terjadi pembelajaran yang interaktif di kelas itu Bapak, ada kepuasan tersendiri bagi kita sebagai guru ya gitu Bapak ya. Iya, bagus sekali Bapak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana ini selanjutnya? Komitmen saya yaitu menjalankan rencana dari sesuai dengan tujuan yang dari pembicaraan ini dulu. Alhamdulillah dengan melakukan pembicaraan coaching seperti sekarang ini, saya sekarang merasa lega Bu, bahwa saya itu mempunyai saudara atau teman sejawat yang juga memikirkan anak didik saya. Anak didik saya juga anak didik itu. Komitmen saya akan terus belajar diri sendiri untuk bisa mengembangkan diri saya sendiri, yang pada akhirnya nantinya untuk pendidikan terhadap anak didik saya itu. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung itu. Kita sebagai pendidik memang harus selalu berupaya dan berusaha bagaimana anak didik kita itu bisa belajar dengan maksimal, ya kan Bapak? Iya, iya. Ya, menurut Bapak, apa namanya, rasa kalau misalkan nanti benar-benar tercapai skala 1 sampai 9 sampai 10 tadi ya Bapak ya. Nah, Iya, iya. itu apakah tindak lanjutnya kalau sudah mencapai ini sudah misalkan mencapai angka 9 misalnya atau 10, tindak lanjut dari Bapak mungkin bagaimana? Yang pasti pertama saya akan laporan ke Ibu. Oh, iya iya iya. Saya akan laporan ke Ibu bahwasanya saya sudah menemukan pembelajaran yang cocok untuk anak didik saya. Nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terus hasilnya bagaimana, saya akan laporan sama Ibu. Bu, seperti ini Bu, alhamdulillah seperti itu Ibu. Tetap laporan Ibu. Oh, iya iya. Ya Bapak, saya juga
butuh apa ya, tadi itu pembicaraan kita ini sebenarnya buat referensi saya juga akhirnya jika nanti yang akan Bapak terapkan itu berhasil. Jadi suatu saat nanti saya juga akan bisa menerapkan sama anak didik saya. Bagus Iya, sekali Bapak, semoga itu bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang Bapak harapkan bisa tercapai. iya, iya. Terima kasih Bu atas support serta waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon dukungannya juga Ibu dan sebelumnya mohon maaf sekali lagi apabila saya mengganggu dan eh, aktivitas Ibu pada saat ini. Oh, Terima kasih Bu. ya, Terima kasih. tidak Bapak tidak mengganggu. Saya justru merasa senang sekali kita bisa sharing. Kita bisa nanti berbagi kalau misalkan setelah ini tujuan Bapak tercapai, saya juga merasa juga senang. Terus Bapak harus tetap semangat dan kita harus sebagai generasi sebagai pendidik juga harus benar-benar memikirkan bagaimana siswa kita begitu kan Bapak. Ya, Iya, sama-sama. betul. Terima kasih juga Bapak Iya. ya. Mari Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.